Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di my YouTube channel. Video kali ini aku ingin membahas kenapa sih awal itu pelihara kucing. Jadi sebenarnya dari dulu-dulu tuh udah pengen banget pelihara kucing. Cuma karena memang mama itu suka geli. Jadi mama tuh geli kalau misalnya lihat anak-anak kucing. Jadi kalau kata mama sih kayak tikus gitu. Padahal mah kan sebenarnya berbeda ya. Cuma memang mungkin dari ukuran itu hampir sama seperti tikus. Jadi semenjak itu mama itu sudah mulai trauma. Jadi ketika misalnya dulu itu kecil pernah bawa kucing ke rumah, itu malah diomelin. Dan terus sekarang kenapa memilih untuk pelihara kucing? Nah, simak ya video kali ini. Happy watching. Ceritanya gini teman, kan adik aku jadi kan punya ibu angkat. Nah ibu angkat itu kita panggilnya bunda. Nah bunda itu dia punya adik. Bunda itu punya adik, dia pelihara kucing kayak kucing Himalaya, kemudian Anggora. Nah itu suka dikembangbiakan sama mama. Tuh, panggilnya mama. Jadi awal ceritanya gini, adik aku ceritanya pulang ke rumah, dia bilang sama mama kalau dia itu mau pelihara kucing, tapi ini kucingnya itu kucing ras. Jadi bukan kucing kampung, yaitu kucing ras. Ibunya itu Himalaya, sedangkan bapaknya itu Anggora. Nah, karena kan memang kalau gen cowok itu lebih kuat ya ketimbang gen yang perempuan. Jadi anaknya itu pasti Anggora. Nah, terus mama bilang, "Ya udah bawa." Oh, berarti udah ada peluang nih. Mama mungkin juga mau healing dari traumanya. Jadi ketika kucing yang pertama ini datang, dia itu memang bagus gitu. Mungkin kalau misalnya dari lihat tubuhnya itu kayak kucing biasa, dia itu kaliko belang 3. Tapi ekornya itu ketika buntutnya itu berdiri, jadi bulunya itu jadi megar, jadi kayak kemoceng gitu. Beda dengan saudara-saudaranya yang lain. Nah, untuk kucing yang pertama ini kita namain itu Moza namanya. Jadi mengikuti nama kucing pertama dari Nabi Muhammad. Nah, semenjak itu mama itu belajar untuk tidak takut, dan kadang itu mama suka berdoa gitu setiap sholat, ya Allah tolong jangan takutin gitu saya sama kucing. Kalau misalnya takutin kan kasihan Moza juga. Jadi sebenarnya kucing itu juga dia punya perasaan sama seperti manusia. Jadi kalau kita cuekin dia juga akan merasa kayak kok saya nggak dipeduliin gitu sama teman saya atau sama majikan. Mungkin kucing itu lebih kepada anak kali ya, bukan kayak majikan sama tuan. Kalau aku sih anggapnya kayak teman, kayak anak. Jadi memang mereka juga pasti punya perasaan di mana kayak mereka itu merasa disayang, mereka merasa dicuekin. Dan Moza ini tuh tipenya kucing yang manja. Jadi kalau misalnya dia disayang, kadang itu kan ada kucingnya yang suka mijit-mijit gitu ya. Nah aku baca dari beberapa artikel dan juga di Instagram. Jadi kalau kucing mijit-mijitin kita, berarti dia itu nganggap kita sebagai induknya. Nah makanya ketika kucing menyusu, dia kan suka tangannya suka gini ya ke perut ibunya. Nah itu juga dia kayak mungkin memacu air susu dari ibunya. Jadi semenjak itu ketika kucing itu melakukan pemijitan seperti ini, berarti dia itu telah menganggap kita itu sebagai induknya. Jadi juga ada beberapa, aku lupa sih di negara mana, kalau nggak salah Thailand apa. Jadi dia itu punya klinik. Jadi klinik itu klinik pemijatan, tetapi yang mijat itu bukan manusia tetapi kucing. Jadi bener itu di shoot kucing itu lagi mijitin telapak tangannya manusia, kemudian telapak kakinya manusia. Jadi bener-bener mijit. Jadi di situ mama sudah mulai healing. Mama juga mencoba untuk nggak takut lagi nih sama kucing. Nah semenjak Moza datang, Moza itu kalau nggak salah bulan Februari tahun 2020 kita adopsi. Nah selang beberapa lama, kemudian sekitar 2 minggu atau sebulanan, kita adopsi kucing lagi. Itu namanya adalah Kay. Nanti aku tunjukin ya semua gambarnya. Moza itu dia belang 3, sedangkan Kay itu dia Persia medium, warnanya itu hitam. Untuk yang Moza, Moza itu anak yang paling bontot terakhir kalau nggak salah, dari 4 atau 6 bersaudara. Jadi yang aku tahu tuh Cimi, kemudian Faye sama Moza. Nah itu cuma 3. Jadi Cimi sama Faye itu bunda adopsi. Kemudian kalau yang terakhir yang Moza itu aku yang adopsi, jadi keluargaku yang adopsi. Nah setelah itu selang beberapa lama, jadi kita cari-cari di Facebook karena memang kita itu seneng banget sama kucing. Bukan kayak untuk ngejualin atau misalnya kita tuh mau kembang biakin untuk perjual beli gitu, kita enggak. Tapi memang seneng banget sama kucing, jadi kayak ada temennya. Jadi kan karena memang enggak ada baby lagi di sini, jadi ya udah kita pelihara kucing kayak buat
main sama mereka, terus sayang-sayangan. Nah selang beberapa lama kita itu cari di Facebook. Nah kemudian ada tuh komen itu kucing teman saya punya kucing, dia itu Persia medium gitu, coba aja dilihat ke sana. Nah terus karena emang kitanya lagi seneng-seneng banget, akhirnya adik aku itu ngecek ke rumah yang ada kucingnya itu kalau nggak salah di daerah Bekasi dekat mall Metro Mall sana. Dia udah ngecek ke sana, kita mau bener-bener niat pengen ngambil. Nah ternyata pas datang itu dia agak kasihan, jadi matanya yang sebelah kanannya itu, jadi ketika waktu kecil dia berantem gitu, bercanda sama saudaranya, matanya itu kecakat. Nah sementara itu orang yang mengadopsi ini memang dia sibuk, jadi suka keluar kota yang suaminya ini, kemudian istrinya juga tidak terlalu begitu bisa untuk merawat kucing. Jadi keputusan mereka untuk menghibahkan kucing yang ini namanya adalah Kay itu dihibahin sama orang lain. Alhamdulillah jatuhnya ke tangan aku, keluarga aku gitu. Nah ketika sampai kita tuh juga agak prihatin sih, karena memang matanya itu, jadi kan mata kita rata nih, mata dia tuh udah keluar jadi benjol di sini. Mungkin kalau manusia udah segini kali ya benjolnya. Jadi kalau kucing itu memang matanya di dalam ini dia keluar, dan itu agak ngebengkak. Gue kalau ngeliat itu ngeri banget ya, sampai kasihan gitu. Nah mata ini kan seharusnya nutup gini, tapi karena memang ini bola matanya itu udah keluar, jadi dia tuh akan selalu melek. Nah terus matanya di sini keluar. Nah di sini tuh ada nanah, kemudian kayak terkadang suka berdarah, jadi kayak ada daging numbuh gitu. Nah sementara itu kan karena memang di luar banyak banget, jangan kan di luar, di dalam rumah aja suka banyak debu kan. Nah ketika ada debu itu dia nempel. Nah kita bingung ya, kita mau ngebersihin gimana ini, takut salah-salah, apalagi kan kayaknya perih banget gitu, anaknya mah lincah banget. Terus juga bulunya dia juga bagus, makannya juga enak. Nah ketika kita adopsi itu, kita dikasih vitaminnya satu, mungkin sekitar 50 butir yang seginian fish oil. Kemudian kita dikasih super cat 1 kaleng, jadi memang makannya itu. Nah waktu awal-awal sih kita nggak tahu ya cara merawatnya. Habis itu karena memang greget, akhirnya kita bawalah dia ke dokter hewan, dan dokter hewan bilang harus dioperasi. Nah sementara itu untuk operasi di dokter tersebut dia nggak bisa, karena memang nggak ada alatnya, pokoknya semuanya serba minim. Kalau memang mau diobatin, obatin sendiri, jadi kayak setiap hari itu harus dibersihin. Dan aku juga bingung sih gimana gitu cara ngebersihannya. Jadi memang agak-agak, bukan agak sih, tapi emang takut banget untuk ngebersihin. Kalau misalnya bersihin pakai kapas takutnya nempel, pakai tisu juga takutnya nempel, tapi yaudahlah bismillah gitu. Jadi kata dokter dibersihin aja pakai air hangat, jadi air hangat, kemudian pakai cotton bud, jadi aku usap gitu-gitu pelan. Itu juga kan khawatir dia tuh agak sakit, jadi kayak ada kayak selaput-selaputnya gitu yang ngikut gitu. Terus dibersihin kotornya, seenggaknya itu dijamin kebersihan, walaupun memang tidak 100%, at least itu 70% lah itu akan bersih. Jadi memang setiap sejam sekali aku obatin. Terus aku juga bingung untuk kasih obat apa, karena memang kita punya minyak butut yang kita percaya itu bakalan bisa nyembuhin si Kay. Nah kemudian kita kasih minyak butut, itu pasti memang agak perih sih, apalagi untuk lukanya dia itu sebenarnya memang agak berbahaya, tetapi ya nggak ada jalan lain, kita memang harus kasih minyak itu. Dan kita berdoa aja semoga ya memang ini yang terbaik. Tapi alhamdulillah sih selama sebulan yang tadi matanya itu keluar, dan sekarang tuh udah masuk ke dalam, udah normal lagi, tetapi mata Kay tetap buta. Jadi memang mungkin karena memang penanganannya itu memang sudah terlalu lama, sudah terlambat juga, akhirnya ya udah mata Kayaknya itu nggak bisa balik lagi kayak kita nih, nggak bisa balik lagi seperti semula. Jadi mata dia ya memang sudah buta sebelah, dan efeknya itu kalau misalnya matanya itu tidak diangkat, efeknya itu akan ke otaknya dia, dan nanti akan mempengaruhi mata yang sebelah kirinya juga, jadi nanti akan buta juga mata yang sebelahnya. Tapi kalau misal untuk operasi sudah nanya-nanya, itu emang nggak ada yang bisa dan juga nggak ada yang sanggup. Nah kita itu baru nemuin sudah berapa lama, dan
pas tahu sih katanya sekitar 5 jutaan untuk operasi matanya kayak, cuma untuk uang yang segitu aku sih belum sanggup. Jadi masih obatinnya itu setiap hari pakai minyak butut, dan ketika udah sembuh dibawa ke dokter katanya masih agak radang sedikit, jadi agak merah-merah di mata yang lukanya itu, jadi ditetesin pakai Reko. Nah jadi nggak boleh tetes mata yang lain, harus dengan tetes mata Reko. Kenapa? Karena Reko itu 100% antibiotik, jadi kayak itu membutuhkan 100% antibiotik. Jadi kan sebelumnya kita emang kasih minyak butut aja kan, tapi kalau kata dokter sekarang kan udah sembuh nih, jadi langsung aja dikasih Reko. Makanya setiap kayak pagi, siang, malam itu aku tetesin Reko, dan alhamdulillah sih ya udah memang sembuh. Cuman memang kita nggak bisa ngejaga kayak itu 100%, karena memang kadang dia main di dalam, kadang karena kayak itu sudah semakin besar jadi dia tuh suka loncat keluar, jadi di luar nanti pulang kotor lagi, jadi dibersihin lagi. Jadi ya seperti itu. Kalau kayak agak prihatin sih melihat kayak, tapi kayak itu memang bulunya bagus, itu warnanya hitam, bulunya lebat, Persia medium, cuma memang kekurangannya itu ada di mata. Mungkin kalau misalnya dia itu sempurna, dia keluar akan diambil kali ya sama orang, tapi ya memang ada baik buruknya lah. Jadi kalau misalnya matanya itu dia kayak gitu, mungkin orang akan lihat tuh ngeri dan juga nggak ada yang mau ngambil. Alhamdulillahnya sih seperti itu. Nah kemudian selang sebulan kemudian kucing ketiga kita itu ngadopsi, namanya itu Eca. Nah Eca ini adalah Persia juga. Jadi semua kucing yang aku dapetin itu hibah ya, nggak ada yang jual beli. Atau kalau misalnya kayak, jadi ketika aku dikasih pasti aku akan kasih amplop gitu, keluarga aku akan kasih amplop, bukan sebagai membeli kucing, tapi kayak terima kasih sebagai ya penjamu silaturahmi gitu aja, itu membantu dia sudah merawat kucing. Nah kalau untuk Eca, kucing yang ketiga ini dia usianya 11 bulan. Jadi waktu lagi adopsi, ekornya itu, jadi di bagian belakangnya itu dia botak, jadi udah dicukur gitu. Nah sampai kan ekor, jadi di sini adalah bagian belakangnya sampai ekor, jadi setengah di sini dia itu botak gitu. Terus hari itu juga kita langsung bawa ke dokter, dan kata dokter Eca ini semuanya sehat, cuma memang dia agak sedikit berjamuran. Mungkin sama orang yang sebelumnya, karena memang jamurannya itu banyak, akhirnya bulunya itu dicukur, dan itu bulunya itu memang sudah sedikit-sedikit itu nambah. Nah karena memang kata orang yang sebelumnya Eca itu lagi mau kawin, birahi, mau kawin gitu, kita akhirnya ngawinin sama kucing om kita yaitu Anggora. Ternyata itu tuh nggak mau kawin, malah Eca itu galak banget. Jadi ketika dideketin langsung napok. Jadi Eca itu tangan apa kakinya ya, pokoknya tangannya itu ringan banget, jadi lewat main gaplok, terus lewat main ditabok. Jadi Eca itu emang galak. Nah selama sebulan itu kok kayaknya nggak ada perkembangan. Nah kemudian kita lihat di bagian putingnya itu agak ngebesar, kemudian juga dia galak banget, jadi perutnya itu agak membesar. Aku pikir sih perut yang ngebesar itu memang karena dia banyak makan, tapi ternyata pas dibawa ke dokter ya dia itu hamil. Jadi pas adopsi itu Eca memang sudah hamil umur 11 bulan di sana. Itu baru ketahuan setelah dia itu umur 12 tahun. Nah pas umur yang 1 tahun 1 bulan barulah anak-anaknya itu lahir, dan Eca itu ngelahirin 6 anak. Jadi cowok itu 4, cewek itu 4, cowok itu 2. Jadi aku namain ada Agatha, Aidan, Aiko, terus ada Albert, Adler, sama satu lagi itu Amei. Nah yang Amei ini yang paling kecil itu meninggal usia 1 bulan, karena memang dia terlalu kecil. Terus juga mungkin Eca itu tidak terlalu ngurus banget sih anaknya. Jadi umur 1 bulan anaknya ini sudah mulai dilepas sama Eca. Jadi kayak mau nyusu dia tuh harus bareng-bareng dulu baru diiyain sama Eca. Tapi kalau misalnya sendiri-sendiri Eca nggak mau nyusuinnya, itu udah usia 1 bulan. Nah kemudian karena memang anaknya Eca ini terlalu banyak, akhirnya aku cuma ambil 1 yaitu Albert. Nah selebihnya itu yang 4 kucing ini aku hibahin ke orang-orang, tapi aku udah bilang ini itu ibunya Persia, sedangkan ayahnya itu kan kucing biasa, kucing domestik. Memang banyak yang nggak mau sih, kadang kan orang mau nyarinya yang ras, entah itu Anggora ataupun Persia, cuma alhamdulillah sih banyak juga yang mau. Tapi walaupun domestik gitu bulunya bagus kok, bulunya itu kayak bulu-bulu boneka, kemudian juga halus, tapi memang nggak panjang.
Tapi alhamdulillah sih anaknya semua sehat-sehat, dan umur sebulan itu udah aku kasih kayak madu, kemudian dikasih sosis, kasih apa aja yang mereka suka. Terus karena makan pelet juga mungkin agak kebesaran, jadi aku masih kayak dicacahin lagi, dialusin lagi, ditumpuk lagi, baru mereka makan. Dan mereka itu memang dari lahir sampai umur 2 bulan itu selalu di kandang. Nah makanya ketika Albert ini kita kandangin, dia juga nggak masalah, malahan kadang dia ngandang sendiri, jadi kandang itu dibuka udah dia main masuk sendiri aja. Nah kemudian selanjutnya setelah Eca itu kita ngadopsi, namanya itu Alfa. Alfa ini jenis kucing, dia itu Persia, warnanya itu putih bersih dan matanya itu odd eye, jadi satu biru satu kuning, odd eye kayak kucing-kucing Turki mungkin ya. Jadi ketika itu tetangga sih, karena memang tetangga tahu, namanya itu Bang Ali. Jadi Bang Ali karena memang anaknya itu Eki suka main kesini, dan Bang Ali itu lagi kita ceritanya lagi makan, waktu itu lagi merayakan ulang tahunnya Eki apa kalau nggak salah. Jadi ketika itu Bang Ali buka-buka Facebook, terus ada temennya yang posting siapa nih yang mau ngadopsi gitu. Jadi memang banyak orang yang udah datang ke rumah temennya Bang Ali itu mau ngadopsi Alfa, tapi tujuan itu untuk dijual. Nah tapi kan karena memang Bang Ali tahu kita itu memang sayang banget sama kucing dan gak mau ngejual-jual, akhirnya Bang Ali tuh bela-belain setelah kita makan, Bang Ali langsung ke daerah, kalau nggak salah itu Pisangan di daerah Bekasi. Kalau di sini sih disebutnya Bekasi yang bawah gitu, karena memang jauh banget daerah-daerah sana, diambil sama Bang Ali. Dan itu memang Alfa itu bagus, cuma memang kekurangannya kayak Alfa itu mungkin sedikit berjamur kali ya, terus juga agak scabies katanya, terus ada otitis juga, mungkin karena memang orang yang sebelumnya itu agak sibuk, kemudian nggak begitu ngurusin Alfa, jadi Alfa kena penyakit itu. Dan juga Alfa itu selalu berantem sama temennya satu lagi, yaitu kucing Anggora. Jadi orang tersebut tuh punya 3 kucing, 2 Anggora, 1 itu yang si Alfa Persia. Nah makanya ngalahin, karena memang berantem mulu, bulunya Alfa tuh jadinya pada rontok, dan ekornya tuh jadi kayak ekor kucing domestik gitu, karena memang sering berantem, bulunya itu banyak yang rontok. Akhirnya ya udah kasihan kan Alfanya, jadi Alfa itu dikasih ke orang lain. Itu kucing yang keempat ya dari si Alfa. Kemudian setelah Alfa itu kita adopsi lagi Mozi namanya. Jadi sebelumnya itu namanya itu adalah Cimer, yaitu kucing merah. Jadi dia itu perpaduan antara ibunya itu Himalaya, sedangkan kalau ayahnya itu domestik. Tapi Mozi itu ganteng, dia tuh warnanya putih, jadi agak kecoklatan, jadi masih ada gen bapaknya. Nah Mozi ini kita adopsi umur 3 bulan, tapi itu dia badannya gede banget, jadi kayak ukuran 5 bulan, tapi sebenarnya dia tuh memang usianya 3 bulan. Kita juga udah tanya dokter, dia tuh memang 3 bulan. Nah kalau Mozi ini dia agak otitis, jadi telinganya itu, kotoran telinganya itu udah hitam kayak kopi gitu, kayak kopi halus-halus. Cuma memang ada juga beberapa yang ngegumpal. Selanjutnya, kucing selanjutnya kita adopsi itu adalah Mozi. Mozi ini nggak ada masalah apa-apa, cuma emang dia agak otitis, dan waktu itu dia tuh makannya banyak banget. Nah pas kita pegang kok perutnya kayaknya agak benjol gitu, karena emang kita trauma, takut misalnya itu ada apa-apa, kita bawa ke dokter. Dan alhamdulillah sih Mozi ini sehat, jadi tulang rusuknya itu juga, jadi tulang rusuknya itu agak pendek sebelah, dan kemudian juga agak perutnya itu jadi agak menonjol gitu. Nah pas dicek itu memang hanya lambungnya, jadi karena memang dia itu banyak makan, jadi lambungnya itu agak terdorong. Jadi alhamdulillah sih baik-baik aja. Nah kemudian setelah itu tadi kan ada anaknya Eca, yaitu Albert. Jadi memang kita tinggalin sengaja Albert, kita mau adopsi untuk temenin Mozi. Jadi kan memang Mozi itu cowok sendiri, dan itu Albert juga cowok, ya udah biar ada temennya dan mereka bisa main bareng. Selanjutnya itu ada Reza. Nah Reza ini dia mungkin Anggora kali ya, jadi nggak kelihatan gitu sih, jadi kayak kucing kampung. Warnanya juga itu hitam coklat belang 3, cuma tidak terlalu terlihat itu belang 3, jadi kalau bisa dilihat itu benar-benar kayak kucing domestik. Dan itu bulunya itu nggak begitu panjang, cuma kalau bulu badannya itu dia agak lebat. Jadi nggak tahu sih dia itu Anggora Persia, entahlah, tapi memang dia tuh kucing bagus. Kalau misalnya orang lihat tuh ya nggak bakalan ada yang ngambil juga, karena memang dia kelihatan benar-benar kayak kucing domestik. Reza ini juga dia banyak makan, cuma suaranya itu kayak agak serak-serak dan mulutnya itu agak bau. Jadi kita konsultasi dulu nih ke dokter
dokter, konsultasi sama dokter. Kata dokter sih selama dia nafsu makannya baik ya itu nggak masalah. Jadi kita juga belum bawa sampai sekarang ini ke dokter. Jadi dia juga masih ya nggak ada yang sakit yang aneh-aneh sih. Kita juga sering kasih madu setiap pagi sama sore, cuma dia ini nakal banget. Jadi kalau misalnya keluar itu kucing yang lain itu suka diberantemin sama dia. Nah semenjak ada temennya, kita adopsi lagi nih, namanya itu adalah Black Day, itu kucing Persia. Warnanya itu hitam legam, jadi mukanya itu, palanya itu agak kecil, jadi kalau misalnya kita lihat tuh muka itu kayak manusia sih kalau aku bilang. Jadi memang dia itu sama Reza tuh pasti selalu berantem, karena mungkin memang Black ini baru 2 hari dia adopsi. Dia tuh kalau misalnya ketemu itu suka berantem. Kalau berantem kucing berisik ya cowok, suka berantem. Terus juga dua-duanya sih ya gitu, kalau misalnya satu hilang satu nyariin, atau kalau misalnya ada diberantemin ya masih kayak gitu. Jadi sekarang totally ada sebenarnya itu ada 9 semuanya. Terapi alfa sama kayak itu sudah meninggal, jadi tinggal 7. Echa, Moza, Mozi, terus Albert, Reza, Black, sama satu lagi Uli. Jadi ada 7 yang masih hidup, selebihnya sudah banyak yang meninggal. Yang meninggal itu 3, 4, ada 6 yang meninggal. Terus beberapa juga 4 itu diadopsi sama orang. Ya jadi betul. Nah itu dia, demikianlah ceritaku dari kucing yang pertama sampai dengan kucing yang terakhir. Sebenarnya sih untuk memelihara kucing ya memang membutuhkan biaya juga lumayan. Jadi kalau kucing yang sebanyak di rumah ini biasanya pasir itu sekitar sebulan ataupun sebulan lebih 2 minggu itu pakai 2 karung. Jadi 20 kilo berarti 40 kilo. 40 kilo pakai pasirnya, aku sih pakai pasir yang agak wangi karena memang kotorannya itu agak bau. Jadi untuk minimalisir aku pakai pasir yang memang agak wangi. Terus juga untuk makanannya aku biasanya pakai Oricat, cuma karena memang di sini kucingnya tuh milih semua, jadi kadang aku suka kasih Royal Canin tapi dicampur, terus nanti kasih Frisky. Dan untuk kucing yang indoor lebih baik kita beli makanan yang memang untuk indoor, jadi agar fesesnya itu tidak terlalu bau. Terus juga fish oil aku sih nggak setiap hari kasihnya, paling kayak hanya Sabtu atau Minggu aja. Jadi ketika mereka mandiin aku kasih fish oil. Cuma yang lebih aku utamain itu kasih madu setiap hari, entah itu kalau misalnya lagi sakit biasanya 2 kali, yaitu pagi sama sore. Tapi kalau misalnya mereka sehat paling sehari sekali aja. Nah itu madu juga penting. Terus untuk vitaminnya kasih Vitagel. Kalau Vitagel ini vitamin biasanya kasih seminggu itu 2 kali. Jadi kata dokter nggak boleh kita kasih setiap hari karena memang tidak bagus untuk ginjalnya. Jadi paling untuk kasih paling bagus itu seminggu 2 kali. Tapi kalau aku sih paling seminggu sekali doang. Jadi memang ketika mandi ini mereka semua dikasih vitamin, vitamin yang fish oil ataupun vitamin yang Vita Plus gelnya itu. Kemudian dikasih yang obat tetes telinga, kemudian kasih obat kutu itu 3 bulan sekali, obat cacing juga 3 bulan sekali. Jadi memang semuanya itu sih rutin. Jadi kita harus motongin kukunya setiap seminggu sekali, terus cek telinganya, badannya, kalau misalnya jamuran atau gimana. Jadi memang perawatannya itu ya perlu ekstra, sama sih seperti kayak anak manusia. Tapi kalau misalnya sakit itu yang paling bingung. Jadi kalau sakit itu mereka akan diem, dan kemudian subannya itu pasti akan panas. Jadi karena termometernya itu rusak, jadi biasanya aku ngecek sih di kupingnya. Jadi masukin tangan kita ke kupingnya, kalau misalnya memang agak panas dari biasanya itu mereka berarti sakit. Tapi kalau misalnya mereka masih nafsu makan, itu pokoknya obat-obatan sih aku nggak pernah ngasih, karena memang agak trauma juga sih, takut salah kasih obat. Jadi paling aman itu memang kasih madu. Nah itulah cerita aku tentang si kucing-kucing semua yang ada di sini. Nah, nanti aku tunjukin ya fotonya mereka itu seperti apa aja. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya sesuai jadwal.
itu anaknya Eja. Sekarang usia Albert sudah 5 bulan. Albert ini juga termasuk kucing yang manja, tapi dia tuh galak banget sama Mozi. Sekarang suka berantemin sampai Mozi itu teriak-teriak nggak berhenti-berhenti juga. Kucing yang satu ini namanya adalah Mozi. Mozi ini aku bilang sih ganteng karena dia itu bule, matanya itu juga bagus, warnanya putih. Nah Mozi ini juga dia tuh paling seneng banget main sapu lidi. Jadi kayak kita jalan nanti dia tuh akan ngejar-ngejar sapu lidinya. Usianya saat ini 6 bulan. Didn't take very long after meeting you for me to make a move. Less than a week, and I told myself not long before that I had